Selamat pagi adik-adik. Apa kabar semuanya? Kak Bonita berharap kalian semua tetap dalam keadaan yang sehat, baik tentunya, dan tetap sukacita. Hari ini kita mau mulai ibadah kita. Sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan, untuk penyertaan Tuhan, dan untuk berkat Tuhan dalam kehidupan kami setiap anak-anak-Mu sampai dengan hari ini. Tuhan, sekalipun kami tidak bisa berkumpul di dalam satu tempat yang sama, kami rindu tetap untuk beribadah kepada Tuhan. Biarlah melalui ibadah online ini, kami boleh tetap memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Bukalah hati kami siap untuk beribadah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu Kak Bonita mau ajak kalian menyanyikan sebuah lagu, Hatiku Percaya. Kita nyanyi sama-sama ya. Seperti ini, kakak berharap adik-adik tetap terus mempercayai Tuhan. Dia yang akan menolong kita semua. Hatiku Saya adalah seorang perempuan yang tinggal di kota Sunem. Saya akan menceritakan kisah saya. Suatu hari, Nabi Elisa mengunjungi kota Sunem, tempat di mana saya tinggal. Saya dan suami saya sering mengundang beliau ke rumah saya dan meminta untuk tinggal dan makan bersama. Setelah itu, setiap kali ia lewat ke kota kami, ia datang kepada kami untuk makan. Saya berkata kepada suami saya, Elisa ini seorang nabi, salah satu hamba Allah yang istimewa. Karena sering kali dia mampir untuk berkunjung, bagaimana kalau kita membuat sebuah kamar di atas untuknya? Kita dapat mengisinya dengan tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia dapat tinggal di sana. Pada kunjungan berikutnya, Elisa sudah menikmati kamar barunya. Tak lama kemudian, pelayannya yang bernama Gehazi, dia datang menemuiku dengan pesan dari Elisa, sang nabi Allah itu. Sang nabi berkata bahwa engkau telah bersusah payah seperti ini untuk kami, kata Gehazi.
Apakah yang dapat dia perbuat bagimu? Apakah yang dapat dia bicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara? Saya tidak memiliki sesuatu keinginan khusus apapun. Maka saya jawab, tidak perlu. Saya sudah senang tinggal di tengah-tengah kaum saya dan saya sudah senang engkau dan tuanmu Elisa tinggal di rumah saya. Namun Elisa tidak menyerah begitu saja. Dia memanggil saya dan mengatakan begini, engkau tidak mempunyai anak dan suamimu sudah tua. Pada waktu seperti ini juga, tahun depan engkau akan mengindong seorang anak laki-laki. Wah, saya terkejut, kaget, dan senang sekali. Saya bilang begini dalam hati saya, betapa luar biasanya jika Allah memberkati kami dengan seorang anak laki-laki. Karena pada zaman kami sangatlah penting bagi sebuah keluarga untuk memiliki seorang anak laki-laki untuk melanjutkan nama keluarga dan menjaga tanah serta harta benda keluarga. Selain itu, anak laki-laki juga akan menjaga saya jika suami saya yang sudah tua itu meninggal. Saya terkejut, sekaligus senang saat mendengarkan apa yang Nabi Elisa katakan. Setahun kemudian, firman Allah melalui sang nabi itu menjadi kenyataan. Di musim semi, saya melahirkan seorang anak laki-laki. Ganteng dan lucu sekali. Aduh, saya dan suami saya begitu gembira. Saya bersuka cita. Kami berdua mengucap syukur kepada Allah atas pemeliharaannya bagi kami dengan caranya yang begitu ajaib dan menakjubkan. Beberapa tahun kemudian, anak kami sudah besar. Dia sudah bisa berjalan, berlari, bahkan dia bisa pergi mengunjungi ayahnya yang sedang bekerja di ladang bersama para penyabit gandum. Tapi tiba-tiba pada saat itu anak kami berlari kepada suami saya, kepada ayahnya sambil menjerit, "Aduh, kepalaku sakit, kepalaku sakit." Ayahnya meminta seorang pelayan membawa anak kami pulang ke rumah dan menemui saya. Dan saya bergegas melihat anak saya, apa yang terjadi dengan anak saya. Saya membaringkan dia di pangkuan saya. Tapi tidak lama kemudian dia meninggal di pangkuan saya. Saya dipenuhi kesedihan, sangat sedih. Hati saya hancur. Ketika saya mengangkat tubuhnya yang sudah tidak bernyawa lagi, saya bawa anak itu menuju kamar Elisa di atas. Saya membaringkannya di atas ranjang dan menutupinya dengan air mata saya terus bercucuran. Sekarang waktunya saya pergi menemui Nabi Allah. Saya memutuskan untuk menceritakan apa yang terjadi. Saya bergegas turun dan memanggil suami saya. Suruhlah salah seorang bujang menemaniku dengan membawa seekor keledai betina. Saya mau pergi dengan segera kepada abdi Allah itu. Suami saya terkejut mendengar permintaan saya. Tetapi dia memastikan agar saya mendapatkan apapun yang diperlukan untuk perjalanan itu. Ketika keledai sudah dipelanai, saya dan pelayan saya segera bergegas berangkat menemui Elisa. Ketika saya datang menemui sapa abdi Allah di Gunung Karmel, saya bersujud dan memegang kakinya untuk menunjukkan rasa hormat saya. Saya bilang sama Nabi Elisa, anugerah indah yang telah Allah berikan kepada saya dan suami saya kini telah diambil. Saya mengatakannya dengan menangis. Saya meratap kepada Nabi Elisa. Apakah saya minta seorang anak laki-laki dari Tuan Elisa? Bukankah telah saya katakan, jangan beri saya harapan kosong? Elisa mendengarkan cerita saya dengan seksama. Lalu ia berkata kepada bujang yang bernama Gehazi, pergilah ke Sunem dan taruhlah tongkatku ini ke atas anak itu. Apakah saat itu Elisa berharap Tuhan akan mengembalikan hidup anak saya jika Gehazi menempatkan tongkat itu di atasnya? Saya ingin Elisa sendiri yang datang bersama saya ke Sunem. Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya saya tidak akan meninggalkan engkau, ujar saya kepada Elisa. Saya percaya pada firman Allah melalui kamu, sang nabi. Saya tahu bahwa Allah memiliki kuasa untuk mengembalikan kehidupan putra saya melalui engkau, Elisa. Saya berkata begitu kepada Elisa. Maka sang nabi memutuskan untuk ikut bersama saya kembali ke Sunem. Hambanya, Gehazi,
sudah terlebih dahulu sampai ke rumah saya dan meletakkan tongkat itu di atas wajah putra saya. Namun tidak terjadi apa-apa. Anak saya tetap berbaring diam dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Ketika Elisa tiba di rumah, ia naik ke atas menuju kamar. Di atas ranjangnya terbaringlah tubuh anak saya. Elisa menutup pintu dan berdoa kepada Tuhan. Kemudian ia membaringkan tubuhnya yang hangat di atas tubuh anak saya yang dingin, membeku. Sang Nabi menempatkan tangannya di atas putra saya, pipinya yang hangat di atas pipi putra saya. Elisa merasakan badan anak laki-laki itu menjadi hangat, tetapi tidak bergerak. Elisa bangkit berdiri, berjalan di sekitar ruangan, dan sekali lagi membaringkan dirinya di atas tubuh anak saya. Kali ini putra saya bersin hingga 7 kali dan membuka matanya. Kemudian Elisa berseru kepada hambanya, "Panggil ibunya, panggil dia untuk datang dan mengangkat anaknya." Aduh, saya begitu bersuka cita. Saya bergegas dan berlari. Saya masuk ke dalam kamar dan melihat putra saya sudah hidup. Saya jatuh tersungkur di kaki sang nabi dan memuji-muji Allah. Kesedihan saya sirna dan hati saya dipenuhi dengan sukacita dan puji syukur kepada Allah atas kebaikan dan kasih-Nya. Saya percaya di tengah-tengah kesedihan saya, Allah tetap menolong saya. Allah menghidupkan kembali putra saya melalui nabinya Elisa. Saya berlari menyambut anak saya dan memeluknya erat-erat. Kemudian bersama-sama kami meninggalkan ruangan dan bergabung bersama seluruh keluarga. Demikianlah cerita saya, kesaksian saya di saat saya tetap mempercayai Allah ketika saya bersedih. Sayalah perempuan Sunem yang sudah merasakan penyertaan Allah di dalam hidup saya. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan melalui kesaksian perempuan Sunem. Kakak berharap melalui firman hari ini, adik-adik belajar untuk bisa mempercayai Tuhan di tengah-tengah kesedihan kalian. Gimana caranya? Kalian curhat sama Tuhan melalui doa-doa kalian. Datang kepada Tuhan, ceritakan kesedihan kalian. Kalian bisa membaca firman Tuhan, karena ayat-ayat Tuhan memberikan janji-janji penghiburan. Di tengah-tengah kesedihan kalian, kalian bisa mempercayai Tuhan, karena Tuhanlah yang sanggup menolong kalian, menghibur kalian, dan menggantikan duka cita kalian atau kesedihan kalian itu dengan sukacita. Hafalan hari ini Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kakak-kakak sekolah minggu yang mengajari kami dan kami anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, lepaskanlah kami dari wabah virus corona ini agar kami bisa sekolah dan ke gereja lagi. Berkatilah mama dan papa yang bekerja. Berikanlah kesehatan dan rezeki. Terima kasih Tuhan. Amin.